Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial karena beberapa hari kemarin ada kesibukan ya teman-teman, karena tidak bisa rutin untuk mengasih tutorial atau upload videonya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki handphone Xiaomi Redmi 4A dengan kondisi touchscreen atau layar sentuhnya tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, kita cek dulu di bagian infonya. Tidak bisa disentuh sama sekali untuk touchscreen-nya ya teman-teman. Oke, kita coba untuk matikan dulu infonya. Apakah bisa dimatikan atau tidak? Ternyata tidak bisa dimatikan ya teman-teman, karena untuk touchscreen-nya tidak bisa berfungsi. Jadi kita tekan tombol off itu tidak bisa. Oke, kita coba untuk membukanya dulu. Kita coba untuk cek terlebih dahulu di bagian kerusakannya teman-teman. Apakah harus diganti touchscreen atau hanya perbaikan? Oke, kita buka dulu di bagian backdoor atau tutup belakang. Untuk infonya masih segel ya teman-teman, atas dan bawah itu masih ada segelnya. Sengaja saya coba untuk simpan segelnya atau tidak merusak di bagian segelnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuka di bagian penutup mesinnya. Oke, kita angkat penutup mesinnya, dan setelah saya bongkar itu ternyata banyak korosi teman-teman. Kita coba untuk perdekat. Di bagian itulah yang saya tunjuk ada beberapa komponen yang terkena korosi atau habis kemasukan air ya teman-teman. Untuk di bagian ini saya coba untuk melepas soket fleksibel baterai dan fleksibel LCD-nya untuk koreksi di bagian kaki fleksibelnya. Untuk di bagian ini kita lepas semua, yaitu untuk mengangkat mesin sekaligus kita koreksi lebih detail teman-teman. Oke, kita angkat mesinnya dan kita coba untuk cek lebih detail karena banyak korosi di bagian infonya. Oke, untuk di bagian kamera belakang ada banyak korosi juga. Jadi untuk kaki soket konektor kamera juga terdapat korosi ya teman-teman. Jadi banyak korosi di bagian komponen handphone, terutama di bagian atas yang menyebabkan touchscreen tidak bisa berfungsi. Kita bersihkan dulu. Kalau untuk membersihkan saya menggunakan yaitu cairan Pertamax. Kita buka kaleng di area komponen IC RF atau bagian sinyal ya teman-teman, karena di bagian situ terdapat banyak korosi. Kita coba untuk bersihkan semua area komponen atau di bagian mesin yang terdapat korosi. Oke, di bagian itu ada fleksibel touchscreen dan juga saya lepas untuk stiker pengaman di bagian fleksibelnya. Saya bersihkan dan kita cek di bagian ini adalah fleksibel touchscreen. Di situ terdapat beberapa kaki yang sudah hilang dikarenakan oleh korosi air ya teman-teman. Jadi setelah kita bersihkan terdapat ada sebagian jalur yang putus. Di bagian ini adalah soket konektor fleksibelnya. Kita coba untuk cek terlebih dahulu. Jika masih terdapat korosi kita bisa kerik dan juga kita bersihkan dulu teman-teman, yaitu tujuannya agar terlihat jelas ada kaki yang bermasalah atau ada bagian jalur yang bermasalah atau tidak. Jadi setelah kita bersihkan dari sisa korosi, kita cek ulang untuk mengetahui di bagian komponen dan juga di bagian jalurnya. Oke, kita coba untuk berdekat dan kita koreksi satu persatu di setiap komponen atau di bagian mesin area yang terdapat korosi. Dari awal tadi banyak korosi, setelah kita bersihkan kita cek ulang teman-teman, yaitu tujuannya untuk mengetahui komponen ini ada bagian yang hangus, korosi atau tidak teman-teman. Jadi setelah kita bersihkan kita koreksi dulu. Setelah kita koreksi mesinnya masih utuh dan bersih, tidak ada komponen yang hilang. Dan di bagian ini adalah bagian fleksibel touchscreen yang salah satu kaki pin pada soket fleksibel touchscreen-nya itu terputus teman-teman.
Oke, kita kerjakan di bagian ini karena bagian jalur pin kaki pada fleksibelnya itu terputus, jadi kita coba untuk kasih jalur atau kita akan membuat pin fleksibel yang terputus dengan cara kita kerik dulu di bagian jalur yang terputus. Oke, setelah kita kerik, kita bersihkan dan kita coba untuk membersihkan di bagian area sekitarnya apakah putus atau tidak. Oke, selanjutnya kita siapkan flux sedikit saja dan kita solder ulang di bagian kaki yang sudah terdapat korosi tadi. Dan di bagian ini adalah jalur yang terputus, kita kasih tenor sedikit dan kita sambungkan dengan cara kita pakai teknik jumper. Kita gunakan untuk kawat jumpernya secukupnya saja, yaitu untuk menyambungkan atau bikin pin kaki fleksibel touchscreen-nya. Setelah kita potong sesuai ukuran, kita kerik dulu untuk meratakan di bagian tenolnya, dan di bagian ini kita siapkan cairan hijau atau cairan PCB ataupun cairan UV ya teman-teman. Setelah kering, kita kerik dulu, yaitu untuk meratakan di bagian pin kaki pada tenolnya agar tidak terlalu ketebalan. Setelah itu kita bersihkan dan kita coba untuk pengetesan. Setelah kita bersihkan dari sisa korosi, dan di bagian ini juga terdapat kamera belakang yang tadinya itu banyak korosi di bagian pin kaki fleksibel kameranya, sudah kita bersihkan dan selanjutnya kita rakit kembali, yaitu untuk proses pengetesan teman-teman. Sengaja langsung saja saya rakit ya teman-teman. Ini kalau sudah yakin kita bisa langsung merakitnya kembali tanpa harus kita pengetesan awal. Setelah kita rakit dan kita coba untuk menyalakan infonya. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar apakah handphone bisa berfungsi dengan normal atau tidak, terutama itu di bagian fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala dan setelah saya geserkan, alhamdulillah touchscreen-nya sudah bisa berfungsi kembali. Oke, kita tes apakah bisa berfungsi dengan sangat normal atau tidak, yaitu terutama di bagian fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah touchscreen bisa berfungsi dengan normal, dan selanjutnya kita tes lebih dalam untuk fungsi handphone ini. Oke, untuk mulai dari charger kita tes dulu apakah bisa terhubung, dan alhamdulillah sudah terkoneksi. Untuk chargernya tidak ada yang bermasalah untuk pengisian baterainya. Untuk baterainya sisa sedikit ya teman-teman, karena handphone ini habis kemasukan air dan tidak bisa berfungsi untuk touchscreen-nya. Selanjutnya kita tes lebih dalam untuk fungsi handphone ini. Kita coba untuk cek di bagian kamera yang awalnya tadi banyak korosi, apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, setelah kamera belakang yang terdapat korosi sudah kita bersihkan, alhamdulillah kameranya bisa berfungsi dengan normal. Apakah bisa digunakan dengan normal atau tidak? Oke, sengaja saya zoom atau saya fokuskan ke salah satu benda. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal, dan lampu LED pada flash lampu kamera belakang juga berfungsi. Kita cek kamera depannya. Oke, untuk kamera depan masih bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk fungsi kamera belakang dan kamera depan bisa digunakan dengan normal. Dan alhamdulillahnya untuk touchscreen, dari segala fungsi touchscreen alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal juga. Jadi tanpa harus kita mengganti touchscreen yang baru ya teman-teman, karena disebabkan oleh korosi air dan menyebabkan jalur touchscreen atau di bagian pin kaki fleksibel touchscreen-nya terputus. Alhamdulillah setelah kita kerjakan sudah sukses, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.